Bagaimana keadaannya Kak Lilis? Lilis sudah melewati masa kritisnya. Donor darah yang dia dapatkan sangat membantu memulihkan kondisi. Thanks banget ya, Yusuf. Lu udah bikin gue seneng hari ini. Tapi hati-hati lo nyimpennya. Kalau nyokap lo sampai tahu, wah, bisa gawat. Anak buah kita udah berhasil menemukan cewek itu. Menurut dokter dia sudah sembuh. Sekarang gimana, Di? Kayaknya udah gak ada gunanya lagi kita di sini. Biar mampus. Oh, perih. Aduh, panas. Aduh, God, tolongin. Lilis, kenapa Kak Lilis? Perih. Aduh. Gimana nih? Kalian berdua jangan bengong aja dong. Dodo, Bono, panggil Bang Warno, ayo. Ayo, Dodo, ayo, Dodo. Bono, ayo, Dodo. Aduh, tolongin. Kak Lilis, kenapa Kak Lilis? Biar mampus tuh cewek. Gue yakin sekarang dia pasti lagi kesakitan. Lu ketawanya jangan keras-keras. Ntar kalau kedengaran sama anak itu, kita bisa berabe. Oke Bang. Ada apa nih? Kenapa lu pada nangis? Kak Lilis kakinya kesakitan Bang. Iya Bang. Bukunya Abang harus tolongin Kak Lilis. Yuk kita ke sana. Bang, lu mau ngapain ke sana? Mau nolongin dia? Ayo Bang. Nah, lu tenang aja. Ayo Bang. Aduh, perih. Joko, coba lu ceritain. Apa yang terjadi sebenarnya? Saya juga nggak tahu Bang. Tadi pas saya masuk kakinya udah begini. Sebelumnya ada orang yang masuk mau nyakitin Lilis. Dia. Sekarang Lilis kita bawa... Ke rumah sakit Bang. Enggak. Ke alternatif aja. Jok, lu cari bajaj. Cepat. Iya Bang. Aduh.
Ada apa ini? Ini saudara gue. Kakinya sakit. Tolong diobatin ya. Cepat bawa ke dalam. Hati-hati, Lis. Kalian tunggu di luar aja dulu. Mbah mau kasih obatnya. Jok, lu tungguin Lilis dulu di dalam, ya? Iya, Bang. Lu masih ingat kan apa yang pernah gue bilang? Pokoknya lu harus ngelakuin apa yang gue mau. Tapi masalahnya, Mbah belum bisa memotong kakinya sekarang. Kita yakinkan dulu cewek itu sama adiknya. Sementara ini, aku akan kasih obat agar penyakitnya itu makin parah. Sampai tidak bisa diobatin lagi. Duluan ya ke sana. Iya, terima kasih ya. Terima kasih loh. Duluan ya, ntar gue ke sana. Aldi mana sih? Kok belum muncul-muncul? Tamu-tamu udah berdatangan begini. Nggak tahu deh. Yaudah deh, Mak. Teman-teman Santi kan udah datang. Santi ke sana ya. Kau telah mencuri hatiku, hatiku. Kau telah mencuri hatiku. Ya ampun, Aldi. Aldi, kamu kok belum siap? Ayo dong, temuin tamu-tamu ya. Aku males, Ma. Jangan ngomong gitu dong. Mama kan udah capek-capek nyiapin buat kamu. Sekarang cepet ganti, temuin mereka ya. Foto siapa itu? Siapa, Di? Fotonya Lilis, Ma. Yusuf ngasih foto ini ke aku. Oh, itu foto cewek kampung yang bikin kamu jadi sakit begini? Dia ini orangnya baik. Seandainya Mama tahu gimana baiknya dia. Aldi, kamu itu udah dewasa. Kamu harusnya mikir dong. Cewek itu baik-baik sama kamu karena kamu produser rekaman. Dia pasti kepengen diorbitin sama kamu. Dia tuh nggak seburuk yang Mama bilang. Aldi, kamu tahu dari mana? Kamu kan baru kenal sama cewek itu. Ya, aku memang baru kenal sama dia. Tapi aku bisa lihat kalau dia... Udah. Mama nggak mau denger lagi. Sekarang kamu ganti pakaian dan cepat temui tamu-tamu di luar. Jangan kecewakan Mama. Karena Mama membuat pesta ini khusus buat kamu. Untuk merayakan kesembuhan kamu, Aldi. Enggak, Ma. Aku nggak mau sana. Pesta ini Mama bikin kan bukan buat aku. Tapi buat Mama dan buat tamu-tamu Mama. Aku nggak mau sana. Baik. Terserah kamu. Oh. Di? Ada apa sih, Di? Kamu bertengkar ya sama mama kamu? Jangan cemberut gitu dong.
Kamu kayak nggak tahu ibu-ibu aja. Mereka semua kan sama, selalu memaksakan kehendak sama anaknya, iya kan? Kamu benerin. Mereka nggak pernah mau ngertiin kemauan anak-anaknya. Kalau gitu, Di, kamu tuh bernasib sama-sama aku. Ibu aku juga sering kok kayak gitu sama aku. Tapi, aku nggak pernah mikirin. Mendingan, sekarang kita nikmatin aja yuk pestanya yuk. Enggak, Arin. Aku males. Di, kalau kamu emang nggak mau ngelakuin ini buat mama kamu, tapi at least kamu lakuin buat aku ya. Mau ya? Yuk. Jadi kalau nggak bandel, bukan cowok namanya ya. Lihat tuh, Ma. Semua orang yang pada datang ke sini pada terpesona ngeliat si Karin. Iya. Mama senang sekali. Dia bisa membujuk Aldi untuk ikut pesta ini. Itu artinya dia pasti punya sesuatu yang lebih. Dia benar-benar perempuan yang luar biasa. Cantik. Dan dari keluarga baik-baik. Moga-moga dia bisa membuat Aldi lupa sama cewek kampung dan norak yang gak punya harga diri itu. Ini udah hari ketiga. Lilis tinggal di sini. Kapan mau motong kakinya? Sabar dong. Kamu udah bangun, Di? Aku pikir kamu masih tidur. Aku nggak bisa tidur tadi habis sholat subuh. Kalau gitu kita sama dong. Aku juga, walaupun aku suka tidur telat, tapi aku juga nggak pernah ninggalin sholat, Di. Karena nggak enak aja. Masuk. Lo. Kok baru dateng? Kemarin kenapa nggak datang akhir pesta? Aduh, maaf banget, Di. Kebetulan gue ada keperluan di kampung. Sekalian jemput si Ida. Dia bilang pengen lihat keadaan lo. Gue baik-baik aja kok. Sudah ada kabar dari Lilis? Rin, kenalin ini Ida, istrinya Yusuf. Halo. Karina. Ida. Kayaknya aku mendingan pergi aja deh, supaya kamu bertiga ngomong lebih enak. Oke. Ayo. Kok menangis? Nggak apa-apa kok, Tante. Karin cuma ngerasa nggak diperhatiin aja sama Aldi. Si Aldi malah asik-asikan ngomongin Lilis sama Yusuf. Apa? Aldi malah ngomongin soal Lilis. Bener-bener dia keterlaluan.
kamu ya, Yusuf? Kamu bukannya bantuin Aldi untuk melupakan cewek kampung dan Nora itu. Kamu malah datang ke sini sama istri kamu, bawa kabar soal cewek itu. Pakai bawa-bawa foto segala. Mama ini ngomong apa sih, Ma? Diam kamu. Mama lagi ngomong sama teman-teman kamu itu. Jangan mentang-mentang kamu teman anak saya, lalu kamu pikir kamu bisa jodohin Aldi sama teman kamu yang miskin itu. Ma, Mama nggak berhak ngomong gitu sama mereka. Mereka datang kemari untuk jenguk aku, Ma. Diam kamu. Yusuf, lihat kamu. Sejak berteman sama kamu, Aldi sekarang sudah berani melawan mamanya sendiri. Mendingan kalian berdua keluar dari rumah ini. Suf, bentar, Suf. Lu di sini dulu aja ya. Nggak usah, Di. Mendingan gue pulang aja. Permisi, Tante. Suf. Suf. Mama keterlaluan ya. Sekarang Mama mendingan keluar dari sini. Aku mau sendirian. Aldi. Ma, please. Tolong tinggalin aku sendirian. Dasar keras kepala. Pak Suwarno, bagaimana? Udah ambil keputusan belum? Lilis harus secepatnya ditangani. Kalau enggak, kondisinya semakin buruk. Boro, emang Lilis kenapa? Kakinya harus secepatnya dipotong. Kalau enggak, lukanya bisa menjalar dan separuh tubuhnya bisa membusuk. Apa? Mempertahankan kakinya atau nyawanya. Kakinya harus secepatnya dipotong. Kalau enggak, lukanya bisa menjalar. Seraut wajah tampan sangat mempersona. Di balik Ya Allah, tersimpan dustamu. kenapa semua ini terjadi sama aku? Hatiku kini telah kecewa. Kenapa aku tidak bisa ngeraih mimpiku sama ini, ya Allah? Tak tahan, kau telah Ya Allah. hatiku, kau telah mencuri hatiku. Udah zuhur nih. Mendingan gue sholat dulu kali ya. Daripada nanti di kantor ribet. Bang, kenapa harus saya ngambil keputusan, Bang? Kan cuma elu yang deket sama si Lilis. Gue nggak mungkin minta pendapatnya Laila, Dodo, apalagi Bono. Mereka masih kecil. Kamu harus ngambil keputusan. Kita hanya punya waktu 8 jam sebelum keadaan Lilis semakin memburuk. Kalau sudah lewat dari itu, Mbah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Enggak, Bang. Saya nggak mau ngambil keputusan, Bang. Saya nggak tahu harus berbuat apa, Bang. Ya Allah, berilah jalan kepada aku, ya Allah. Ya Allah, kenapa harus saya ngambil keputusan ini, ya Allah?
Dek. Dek. Kamu kenapa? Saya ini anak yatim. Dari kecil, saya nggak punya saudara. Nggak ada yang sayang sama saya. Sampai akhirnya, saya bertemu perempuan. Perempuan itu baik sekali. Sampai-sampai, saya menganggap dia sebagai saudara. Tapi, sekarang ini, dia lagi sakit. Kakinya harus dipotong. Kata yang merawatnya, saya yang harus mengambil keputusan. Tapi saya nggak bisa. Saya hanya dikasih waktu 8 jam. Saya nggak tahu harus berbuat apa, Kak. Ya sudah. Kamu jangan sedih ya. Mungkin kakinya saudara kamu tuh masih bisa diobatin. Aku punya kenalan dokter yang biasa menangani masalah ini. Namanya Dokter Hartono. Dan aku pikir 8 jam itu lebih dari cukup untuk mengantarkan saudara kamu ke sana. Tapi sebelumnya, aku minta maaf. Aku nggak bisa mengantar kamu dan saudara kamu ke sana. Karena aku ada meeting di kantor. Ini untuk biaya pengobatan saudara kamu. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih. Permisi, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia bilang siang ini mau motong kakinya si Lilis. Gue sih cuma pengen mastiin aja. Setelah itu gue bawa si Lilis pulang. Akhirnya tujuan kita bakal tercapai, tak? Sebentar lagi kita bakal jadi orang kaya. Orang-orang bakal kasihan ngeliat si Lilis yang sudah cacat. Mereka bakal ngasih duit yang banyak setiap kali si Lilis ngamen. Kita kaya, Bang. Duduk. Mbah, kok pakai ikat segala sih, Mbah? Dasar cerewet kamu. Bisa diamin nggak? Mbah mau nipu saya ya? Lepasin, Mbah.
Sini. Kak Joko mau bawa Kak Lilis kemana? Rumah sakit. Ayo, kita bantu dorong yuk. Ayo, cepetan, cepetan. Sebelum dirawat, tolong lunasi dulu uang kamarnya ya. 2 juta. Suster, kita cuma punya uang 500.000. Suster, tolong dikurangin dong. Udah nggak bisa, Dek. Ini udah peraturan dari rumah sakit. Kalau Adek nggak bisa bayarnya, mendingan Adek ke rumah sakit lain aja deh. Di mata kanan dan di mata kiriku terbayang wajahmu, terbayang wajahmu di ufuk barat dan di ufuk timur. Di mana? Si Lilis kabur sama si Joko. Apa? Kamu jadi pergi dengan Aldi hari ini? Jadi dong, Ma. Masa nggak jadi? Pokoknya kamu harus lebih dekat lagi sama Aldi hari ini. Ya, kalau yang itu sih Mama nggak usah khawatir. Pak Anton, apa kabar? Silakan duduk, Pak. Pokoknya malam ini juga, kalau kalian tidak bisa bayar 25 juta, saya akan sita semua barang-barang yang ada di rumah Anda. Dan kalau perlu, saya akan laporkan polisi biar kalian ditahan. Aduh, Pak Anton tenang dulu deh. Ini kan restoran, Pak, tempat umum. Gini deh, Pak Anton tenang aja. Pokoknya nanti kita berdua pasti akan bayar, ya? Percaya deh, Pak, sama kita berdua. Bagus. Bagus kalau begitu. Nanti saya akan datang lagi. Permisi. Aduh Karin, gimana? Gimana sekarang ini kita bisa dapetin uang sebanyak itu, Karin? Karin punya ide. Bener-bener kamu pintar, Karin. Kamu bener-bener anak mama. Kita mau cari duit di mana, Jo? Gak tahu nih. Ya Allah. Bantu kami, ya Allah. Gimana?
Udah siap belum? Stop. Sini rame nih. Bagaimana kalau kita nyanyi di sini? Bagaimana, Lis? Yuk, nyanyi yuk. Udah deh, nggak usah. Biar aku aja. Aku kan janji mau bayarin kamu. Bener nih. Iya, udah. Ya udah deh. Kalau gitu mendingan sekarang aku ambil mobil aja kali ya. Dibanding nanti kita nungguin lama. Ya udah nih, sekalian kamu bawa ke mobil ya. Ya udah. Rasain kamu, Di. Aku pengen tahu kamu akan bayar pakai apa. Dompet kamu kan ada di aku. La 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 la.
Bubar semuanya. Ngusir-ngusir aja. Emang ada peraturannya nggak boleh nyanyi di depan mall? Lagi pula kita kan nyanyi juga di depan mall bukan di dalam mall. Kamu ini sudah mengganggu para pengunjung di mall. Kamu lihat Mbak itu? Hah? Dia ngerasa nggak nyaman lihat kalian semuanya. Dan saya tidak mau ngambil resiko. Kalau sampai dia ngadu ke atasan saya, bubar kalian semuanya. Stop. Lilis, tunggu sini ya. Layla, nih tolong pegangin dulu ya. Bono sama Dodo, ikut yuk, ikut Kak Joko yuk. Ayo. Joko, kau mau kemana? Jangan mau kemana-mana. Yuk, Bono, sini. Dodo, Tunggu ini kali. Joko. Anak-anak sialan, ngapain kamu? Jangan ngontorin mobil saya. Gembel. Ayo Bu, naik ikut saya. Berhenti. Wah, dasar kalian anak-anak nakal. Gembel kalian semua. Dasar anak-anak gembel. Bisanya cuma ngotorin mobil orang. Aduh, tasku juga dicuri lagi. Dasar gembel anak-anak nakal. Ada apa, Rin? Kok teriak-teriak gitu? Gimana aku nggak teriak-teriak, Di? Kamu nggak lihat? Mobil aku tuh dikotorin sama anak-anak gembel itu. Dan pas aku balik ke sini, tas aku dicuri lagi. Aduh, aku yakin mereka berkomplot, Di. Kayaknya emang ini adalah hari sial buat kita. Dompetku juga hilang. Makanya aku nggak bisa beliin kamu baju. Maaf ya, Rin. Ya udah deh, kita pulang. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya harus begini karena saya harus bawa Lilis ke rumah sakit. Jok, kamu dari mana aja sih? Kamu sembunyiin apa, Jok? Enggak nyembunyiin apa-apa kok. Lah, tolongin kakak ya, ambilin kayu itu tuh. Oh ya. Layla. Bono, Dodo, bawain. Apa yang kamu sembunyiin?